Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ilora Jocelyn Untung. Saya dari Institut Teknologi Bandung dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tanah longsor. Judul presentasi saya ialah Melek Bencana Tanah Longsor karena menurut saya masyarakat Indonesia masih harus lebih peduli dan sadar mengenai apa yang menyebabkan tanah longsor dan bahaya yang akan mereka hadapi. Jadi, awalnya semua bencana disebut sebagai bahaya. Ketika bahaya tersebut menyebabkan korban maupun adanya kerugian akan disebut sebagai bencana. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya tanah longsor ini? Tanah longsor merupakan proses perpindahan massa batuan atau tanah dengan akibat gaya gravitasi atau gaya berat. Tanah longsor ini disebabkan oleh adanya gangguan kesetimbangan yang bekerja pada lereng, yaitu gaya peluncur dan gaya penahan. Ketidaksetimbangan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang akan membuat gaya peluncur akan menjadi lebih besar dibandingkan gaya penahannya, sehingga massa batuan tersebut atau tanah akan ikut turun ke bawah. Nah, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tanah longsor ini. Yang pertama, faktor pengontrol, yang kedua adalah faktor pemicu. Faktor pengontrol ini merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material, seperti kondisi geologi, adanya kemiringan lereng, litologi, sesar, dan kekar. Sedangkan faktor pemicu itu adalah faktor yang menyebabkan pergerakan material tersebut, seperti curah hujan, gempa bumi, getaran, dan aktivitas manusia. Terdapat 6 jenis tanah longsor, yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, terus ada pergerakan blok, runtuhan batuan, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Longsoran yang paling sering kita temui di Indonesia yaitu longsoran translasi dan juga longsoran rotasi. Selain itu, yang dapat menyebabkan banyaknya korban jiwa yaitu aliran bahan rombakan. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui adanya bahaya tanah longsor di daerah sekitar kita? Nah, yang pertama adalah cek daerah sekitar kalian apakah ada retakan tanah yang memanjang. Karena ketika hal tersebut terjadi, maka ada ketidaksetimbangan yang terjadi pada tanah tersebut. Retakan tanahnya berbeda dengan retakan tanah apabila kekeringan, karena retakan tanah kekeringan hanya seperti bercak-bercak dan kecil-kecil, sedangkan hal tersebut seperti retakan tanah yang benar-benar memanjang sepanjang daerah kalian. Yang kedua adalah munculnya mata air baru. Mata air baru ini terjadi karena peningkatan air tanah. Peningkatan air tanah ini dipicu oleh adanya air hujan yang terus-menerus dan juga tidak adanya penyerapan air. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, maka air tanah akan terus meningkat hingga muncul di permukaan yang menjadi mata air yang baru. Yang terakhir adalah tebing rapuh dan kerikil yang mulai berjatuhan. Dan biasanya ini terjadi pada lereng yang terjal. Pada lereng yang terjal mudah sekali terjadi hal seperti itu dikarenakan adanya getaran-getaran yang terjadi di sekitarnya, seperti adanya kendaraan yang melalui lalang, terus ada juga aktivitas manusia, dan adanya pembangunan-pembangunan di sekitar lereng. Lalu, cara kita untuk mengurangi dampak bahaya bencana tanah longsor ini apa aja sih? Ada hal dua yang kalian harus lakukan. Yang pertama adalah terasering. Terasering ini berguna untuk meningkatkan peresapan air tanah dan juga mengurangi jumlah aliran tanah ke permukaan agar mengurangi resiko untuk terjadinya erosi. Dan yang kedua adalah penanaman pohon. Penanaman pohon ini ada beberapa pohon yang disarankan untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Yang pertama, pepohonan dengan sifat akar tunggang yang dalam dan cabang-cabang yang besar dan banyak, seperti pohon kemiri, pohon johar, dan pohon petai Cina. Yang kedua adalah pohon dengan sifat akar tunggang yang dalam dan akar cabang yang sedikit, seperti pohon jati, pohon mahoni berdaun besar, dan juga pohon kesambi. Terdapat 3 hal yang kalian tidak boleh lakukan. Yang pertama adalah membangun rumah di bawah tebing atau di bawah tebing, karena ketika terjadinya longsoran, maka longsoran tersebut akan langsung menimpa rumah kalian. Yang kedua adalah membangun rumah di atas tebing. Membangun rumah di atas tebing itu akan memicu terjadinya longsor karena ada aktivitas manusia dan getaran-getaran yang terjadi. Dan yang kedua, ketika kalian terjadinya longsor, maka rumah kalian langsung ikut terseret dengan tanahnya. Dan yang ketiga adalah penebangan pohon. Karena penebangan pohon akan
membuat tidak adanya penyerapan air sehingga akan mengganggu kesetimbangan tanah tersebut. Nah, hal yang kita harus waspadai adalah hal-hal bahaya-bahaya yang terjadi di daerah sekitar kita. Saya ambil contoh kasus di Yogyakarta. Berikut adalah peta kerentanan tanah. Zona yang berwarna pink adalah zona yang sangat rentan dengan kerentanan tanah, sehingga ini dapat terjadinya longsor dengan sangat mudah. Ada daerah Imogiri, daerah Piungan, daerah Linggo, dan daerah Duren. Dan pada grafik sebelahnya adalah data peristiwa longsor pada tahun 2009 hingga 2019 yang terjadi selama 10 tahun, dan ternyata terdapat 131 kali peristiwa. Sekarang sudah ada LEWS atau Landslide Early Warning System, di mana akan diupdate setiap harinya dan dapat diakses mudah oleh masyarakat. Kalian dapat mengaksesnya di web Balai Litbang Sabo, dan apabila ada bahaya maka akan dikirimkan SMS, sosial media, dan juga ada alarm di sekitar kalian. Nah, jadi kalian udah ngerti kan mengenai apa itu tanah longsor, bagaimana terjadinya, dan bahaya apa yang kalian akan hadapi. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Saya Ilona Jocelyn, saya pamit undur diri. Terima kasih.